Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya di sini mau bertanya, bagaimana bagaimana para ulama memperjuangkan syariat Islam dalam kondisi pada zaman dahulu itu masih banyak yang kekeh atau belum terlalu mengenal bagaimana ulama itu memperjuangkan Islam. Jadi tentunya para ulama ini berjuang keras dalam memperjuangkan syariat Islam dengan kendala-kendala yang tentunya sangat memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa dari ulama tersebut. Jadi intinya itu kendala apa yang paling signifikan yang dihadapi oleh para ulama dalam mensiarkan syariat Islam tersebut, dan bagaimana sih tipsnya supaya para masyarakat itu dengan cepat mempercayai syariat-syariat yang diajarkan tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya sendiri belum hidup di masa itu, jadi tidak tahu persis bagaimana. Namun sejarah telah mencatat, para tokoh-tokoh sejarawan kita telah mencatat semua itu, dan telah merekam bagaimana perjuangan beliau-beliau semuanya, sehingga kita dapat yakin. Dan berdasarkan ajaran di dalam Islam sendiri, itu memang kita dituntun bagaimana menyebarkan Islam dengan baik dan benar. Jika ulama-ulama kita dahulu berhasil menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini, maka tidak lepas dari cara yang sebagaimana dituntun di dalam Islam sendiri. Bagaimana cara Islam menuntun kita dalam mendakwahkan Islam ini? Dan atau bagaimana, seperti pertanyaan tadi, bagaimana ulama kita dahulu menyebarkan ajaran Islam ini, dan bagaimana masyarakat itu mudah menerima ajaran Islam. Sesungguhnya tidak ada yang perlu diherankan, karena Islam ini agama yang sangat indah, agama yang penuh dengan kedamaian, agama yang penuh dengan kemudahan. Allah sendiri mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, inna ma'al usri yusra. Nabi sendiri mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan mempersulit. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Kemudahan demi kemudahan di dalam Islam, sehingga sangat lumrah dan normal ketika masyarakat mudah menerima Islam. Adapun jika kesulitan masyarakat itu menerima Islam, maka yang membawa ajaran Islam ini yang harus introspeksi diri. Mungkin dia tidak mencerminkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Secara garis besar, yang paling menonjol dari para ulama kita dahulu adalah akhlaknya. Karena memang tidak dipungkiri Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku memang diutus semata-mata untuk memuliakan akhlak. Dan betul, kalau kita baca sejarah ya, yang menyebarkan Islam dulu itu kan para pedagang ya, turut menyebarkan Islam. Kalau kita pikir-pikir, pedagang berhasil menyebarkan Islam di saat Islam belum hadir, kok bisa? Sangat bisa. Karena yang menonjol dari para pedagang-pedagang muslim ketika itu yang datang dari India, dari Arab, itu akhlaknya. Sehingga masyarakat ketika itu heran, ini kok jujur sekali dalam berdagang, kok baik sekali melayani kami, dan seterusnya. Sehingga mereka bertanya-tanya, penasaran, ya, kepo lah gitu. Ini kok bisa Anda baik sekali, wahai pedagang? Ternyata mereka menjawabnya simpel, inilah yang diajarkan oleh agama kami yang penuh dengan budi pekerti. Mereka semakin penasaran, agamanya apa? Agama Islam. Sederhana. Langsung mereka termagnet hatinya untuk memeluk agama Islam, hanya karena, atau utamanya karena akhlak yang menonjol dari para ulama-ulama kita dahulu. Apalagi kita kenal para wali songo dengan akhlaknya, Masya Allah, tidak suka marah, tidak suka murka dengan dengan apa yang dilihat kemungkaran, merubah kemungkaran dengan cara bertahap, dengan cara yang sangat efektif, ya, bijaksana, dan seterusnya. Karena itu, mari kita jadikan pelajaran dari para ulama kita dahulu. Saat ini, mari kita tonjolkan akhlakul karimah, agar Islam tidak lagi dihina, ya, Nabi kita tidak dihina. Kita harus introspeksi diri. Barangkali akhlak kita yang membuat mereka jadi benci sama agama kita. Wallahu ta'ala ala wa alam.